Tidak semua makhluk halus dari bangsa jin yang mampu memindahkan benda di sekitarnya. Hanyalah jin tertentu yang memiliki kemampuan untuk memindahkan benda dari tempat tertentu ke tempat lainnya. Hal ini diterangkan oleh seorang ahli ruqyah syariah. Dalam ajaran agama Islam, jin merupakan makhluk ciptaan Tuhan yang memiliki kewajiban untuk beribadah kepada Tuhan. Namun tidak semua jin taat. Ada juga jin jahil atau jin kafir dan jin jahat itu. Jin kafir inilah yang kerap mengganggu manusia. Dalam beberapa temuan kasus, jin kafir tertentu memiliki kesaktian, yaitu dapat menggeser atau memindahkan benda ke tempat yang sangat jauh. Salah satu pakar ruqyah mengatakan tidak semua jin mampu memindahkan benda loh guys. Hanya ada kelas jin tertentu saja yang bisa. Jin ternyata dibagi menjadi beberapa kelas dan kemampuannya dalam mengganggu manusia. Salah satu jin yang memiliki kemampuan memindahkan benda adalah jin Ifrit. Hal ini telah diterangkan dalam kitab Al-Quran. Maka hanya kelas atau tingkatan seperti Ifrit yang memiliki kemampuan memindahkan benda loh guys. Jadi hanya kelas jin Ifrit saja yang bisa memindahkan. Kalau hanya teleportasi, semua jin bisa, tapi kalau memindahkan barang itu kerjaan Ifrit. Tepatnya disebutkan dalam kitab Al-Quran, disebutkan bahwa jin Ifrit ini mengaku mampu memindahkan singgasana Ratu Balqis dalam hitungan detik loh guys, pada zaman pemerintahan Nabi Sulaiman. Kisah Nabi Sulaiman sebagai penakluk bangsa jin ini juga sudah banyak diterangkan dalam Al-Quran, dan salah satu jin yang disebutkan itu adalah Ifrit. Dijelaskan tidak semua jin mampu seperti Ifrit. Pasalnya ilmu yang dimiliki Ifrit ini adalah ilmu sihir kuno. Karena sebenarnya mengambil atau memindahkan barang itu dari satu tempat ke tempat lainnya atau menyasarkan ke tubuh manusia itu ilmu sihir kuno. Tidak semua jin bisa, namun sebagai umat muslim harus mengimani bahwa memang ada bangsa jin yang memiliki kemampuan tersebut loh guys. Tapi sebenarnya manusialah yang menjadi khalifah di muka bumi. Dengan meningkatkan iman kita kepada Tuhan, maka jin tidak akan mampu mengganggu manusia, yaitu dengan bersembahyang. Maka dari itu perbanyaklah ibadah dan berzikir kepada Tuhan. Juga ada pernah terjadi petugas medis menangani pasien yang hilang kandungan. Kandungan yang sudah diperiksa ke medis dinyatakan ada hilang, padahal sudah hampir 9 bulan. Dari sanalah pakar ruqyah juga menduga memang adanya gangguan jin yang memindahkan janin atau kandungan tersebut loh guys. Ternyata tidak hanya benda saja, namun kandungan bayi di dalam perut juga bisa dipindahkan oleh jin tersebut, yang memang waktu itu betul-betul hilang loh guys. Dan ada riwayat medis bahwa dia ada riwayat medis hamil. Saat melakukan ruqyah kepada pasien tersebut juga bahkan membawa bidan untuk memastikan bahwa pasien memang benar-benar hamil sebelum akhirnya diketahui janin dalam perut hilang. Namun pakar ruqyah menekankan bahwa mengetahui hal itu hanya Tuhan dan tentunya atas seizin Tuhan yang Maha Kuasa. Adapun jin kafir yang mengganggu dengan memindahkan benda atau hal lainnya itu juga adalah kuasa Tuhan. Maka perlu kiranya umat manusia untuk taat kepada perintah Tuhan dan memperbanyak ibadah. Lagi sebentar kita akan saksikan di salah satu rumah bahwa jin itu bisa memindahkan benda atau mengunci kamar dari dalam. Mari kita saksikan bersama-sama.
Beres sih. Itu situ. Masa anak mau buka kepi dulu ini. IQ 88 sini. Hah? Apanya? Aku menjaga di dalam. Hah? Ada anak lagi? Kok bisa terkunci sendiri dari dalam? Iya loh Pak, kok bisa Pak? Ya mungkin. Ah, berarti ada yang minjem tempatku nih. Ya tadi. Hah? Coba saya masuk akal nggak sih? Kamar lo kunci sendiri dari dalam. Kok bisa terkunci dari dalam ya? Iya, nggak tahu. Gimana kesannya? Nggak tahu lah Pak, aneh aja gitu. Masa kamar bisa kunci dari dalam? Gimana caranya? Ini aja susah banget dibongkar. Masuk akal nggak sih? Logikanya gitu loh. Mas, ada kemungkinan kok bisa terkunci dari dalam, Mas? Bukan hilang kuncinya ini. Iya itu, kita kan ngira hilang gara-gara anak kan. Dari dalam. Bener aneh. Gimana, Bro? Bisa dijelaskan, Bro? Tadi itu kekunci kan Pak, dari dalam kekunci dia. Nah itu dia nggak masuk akal kan? Pernah kejadian gini, Mas? Enggak pernah saya. Astaga, malah marahin anak. Tadi bilang nggak ada, nggak oke, mau nggak kunci kamarnya mama, mau kunci kamarnya oke, gitu aja sih dibilang. Aneh banget. Ada kayak minjem kamar saya. Paling ini makhluk halusnya ini. Hah? Yang pegang HP makhluk halusnya. Apa masih mas? Gimana ya? Ih, Kok bisa gitu ya? loh, nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Gak masuk akal, yang penting masuk kamar. Buntungnya ada. Ini kan Mas, kalau menurut ini memang tidak bisa anu ininya. Kalau ininya Kamu yang tidak dalam ini tadi gini dia. Gitu dia. Iya. coba gimana tadi? Soalnya pas pergi itu emang kebuka loh pintunya, nggak ada nutup. Iya kan kalau saya bisa masuk kan maunya lepas ini saya. Iya. Tapi pas masuk ini bilapu kuncinya ini di dalam. Iya itu Enggak makanya. ada. Tidak bisa karena ditutup, Kan Mas. kelihatan Mas ininya ini. Kan terkunci kan kelihatan itu di dalam itu dikunci ini. Tapi siapa kok bisa kunci dari dalam kalau orangnya gak ada? Hantu Mas. Hah? Itu Hah? hantu. Hantu? Ya. Dong. Teraling kalak. Lagi bongkar gini lagi.